Salam saudaraku, dalam nama Yesus, kita bertemu kembali bersama saya, Carlonta Nenggolan, di channel Jalin Kasih. Pada pertemuan kali ini, kita akan memasuki episode yang ketiga dengan topik janji penebusan. Namun sebelum kita memasuki materi kita untuk hari ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, Bapa yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami melanjutkan pembelajaran kami akan firman-Mu ya Tuhan, melanjutkan pengetahuan kami ya Bapa, untuk mengenal Bapa betapa besar kasih-Mu kepada kami. Bapa, hari ini kami akan belajar bagaimana Tuhan akan menebus kami orang berdosa ini dari dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebesaran-Mu itu. Biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh menyelami Tuhan betapa besar kasih-Mu kepada kami dan betapa Tuhan rindu supaya setiap kami yang mengaku pengikut-pengikut-Mu boleh diselamatkan. Bapa, biarlah sepanjang pembelajaran kami ini Bapa, Tuhan mengisi setiap jiwa, setiap hati, setiap pikiran kami yang turut berpartisipasi di sini ya Bapa, sehingga Tuhan kami beroleh hikmat daripada-Mu ya Bapa, untuk mengerti akan jalan dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa yang selalu menjadi andalan kami, yang setia mendengarkan doa dan permohonan kami. Kami yakin Bapa yang baik, bahwa Tuhan akan menyertai kami dan akan mendengarkan doa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari saudaraku, kita lanjutkan topik kita hari ini dengan judul janji penebusan. Nah, yang menjadi ayat inti kita pada hari ini adalah tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 15. Ini ayat intinya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, inilah topik kita hari ini, di mana di dalam firman itu ada janji penebusan, dan kita akan lihat bagaimana seterusnya. Nah, pada episode yang pertama, kita sudah belajar bagaimana Adam dan Hawa yang diciptakan sempurna itu ternyata jatuh ke dalam dosa. Ketika mereka jatuh ke dalam pencobaan iblis, segala surga itu merasakan kesedihan. Mengapa? Karena manusia yang diciptakan baik dan sempurna itu, bumi juga yang diciptakan baik dan sempurna itu, sekarang menjadi rusak oleh kutuk dosa. Dan kalau Tuhan sudah menciptakan manusia, Adam dan Hawa yang paling sempurna yang pernah ada di dunia ini, bisa jatuh ke dalam godaan iblis, apalagi kita. Kita lanjutkan, ketika Adam dan Hawa menyadari ketelanjangan mereka itu, mereka tahu bahwa mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Nah, sebenarnya dengan melanggar perintah Tuhan itu, Adam dan Hawa gagal membuktikan kasih mereka kepada Tuhan. Mereka gagal membuktikan penurutan mereka kepada Tuhan. Nah, akibat kejatuhan Adam dan Hawa ini, semua manusia sudah berdosa. Kenapa demikian? Mari kita baca kitab Roma 5 ayat 12. Nah, kitab Roma 5 ayat 12, saudaraku sekalian boleh buka Alkitab kita masing-masing ya. Roma 5 ayat 12. Katanya begini. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, di dalam firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 4 bunyinya begini. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan, sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum. Nah, ternyata definisi dosa itu begitu ya. Dosa ialah pelanggaran terhadap hukum. Nah, Roma 6 ayat 23 berkata, dan upah dosa itu
adalah maut. Nah, sekarang sebenarnya kita ini semua sudah mati dalam dosa. Tapi karena sifat dan karakter Tuhan itu adalah kasih, Tuhan tidak ingin kita ini mati dalam dosa dan binasa tanpa harapan. Nah, oleh karena itu Tuhan memberikan kepada kita janji kelepasan itu, harapan kelepasan itu yang difirmankannya di dalam Kejadian 3 ayat 15 sebagaimana ayat inti kita tadi. Oke, kita boleh kembali membaca, ya. Disinilah pertama sekali Tuhan menjanjikan kelepasan kepada manusia yang jatuh ke dalam dosa itu. Kejadian 3 ayat 15, meski tadi sudah kita baca, boleh kita baca ulang ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ketika Adam dan Hawa mendengar firman itu, keturunannya akan meremukkan kepalamu, di sana ada satu harapan bagi Adam dan Hawa. Perkataan Tuhan itu di dalam hati mereka, mereka yakini bahwa itu adalah suatu janji yang tidak mungkin gagal. Mereka tahu bahwa setan ini, kuasa setan ini akan dapat dialahkan suatu saat. Dan mereka juga yakin bahwa janji Tuhan ini tidak mungkin gagal. Jadi mereka terhibur oleh ucapan itu dan mereka bisa memandang dengan sukacita ada satu waktu kemudian di depan bahwa mereka akan lepas dari cengkeraman dosa itu. Jadi kalau kita bertanya kapan Tuhan pertama sekali menjanjikan kelepasan itu, jawabnya adalah segera setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di mana? Di Taman Eden. Di situ juga Tuhan bilang bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, dengan itulah Adam dan Hawa yakin bahwa setan akan bisa dikalahkan suatu saat. Jadi Yesuslah yang dijanjikan itu. Yesuslah nanti sang penebus itu yang akan meremukkan kepala ular itu atau kepala pembinasa keji itu ataupun bapa dusta itu. Sering juga kita dengar bahwa setan itu disebut dengan Lucifer. Memang dalam Alkitab bahasa Indonesia itu tidak disebut, tapi dalam Alkitab bahasa Inggris itu ada disebut nama Lucifer. Jadi itu adalah satu, Lucifer, iblis, bapa pendusta, setan, itu adalah nama yang diberikan kepadanya. Setelah menyampaikan janji penebusan itu, berfirmanlah Tuhan kepada masing-masing Adam dan Hawa. Akibat pelanggaran mereka itu, selama hidup mereka di dunia ini, mereka akan menanggung kesusahan dan keletihan di dalam menjalani hidup ini. Mari kita baca, tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Nah, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu Tuhan berfirman juga kepada Adam, manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu di tanah seumur hidupmu. Nah, inilah yang Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa. Kita teruskan ayat yang ke-18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, jadi bukan hanya kematian di dalam istilah kerohanian, artinya mati rohani, tapi mati fisik juga akan kita alami, dan itu yang kita lihat. Semua orang mati, selebihnya itu mati, nah nanti akan menghadapi penghakiman sebelum masuk ke sorga. Ya, nah oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, janji penebusan itu juga untuk kita. Karena semua manusia telah berdosa. Hukuman fisik itu juga
untuk kita. Nah, sekarang coba kita lihat aja di dalam dunia nyata. Adakah perempuan yang melahirkan tanpa rasa sakit? Adakah manusia laki-laki atau perempuan yang bekerja tanpa peluh untuk mencari rezekinya? Nah, itu sudah menjadi bagian kita. Kematian pun sudah menjadi bagian kita akibat dari pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Setelah Tuhan menyampaikan hukuman itu kepada Adam dan Hawa masih telanjang. Kemudian, kita baca di dalam Kejadian 3:21, untuk menutupi ketelanjangan fisik mereka, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, kita sudah belajar yang lewat bahwa sebelum berdosa mereka itu diselubungi oleh cahaya. Sehingga meskipun mereka telanjang, mereka tidak tahu bahwa mereka saling telanjang. Ya, tapi dosa telah membuat cahaya itu lenyap tanpa bekas. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, Tuhan telah menetapkan satu upacara yang harus diikuti, yaitu bahwa Adam dan Hawa harus membuat suatu persembahan korban domba sebagai pengingat kepada manusia itu betapa ngerinya akibat dosa. Bagi Adam, persembahan korban yang pertama itu sangat menyayat hatinya. Mengapa? Karena selama ini dia belum pernah melihat ada kematian. Tapi sekarang untuk korban bakaran ini, dia akan membunuh sendiri hewan itu. Dan ketika darah itu tercurah, Adam membayangkan bahwa darah anak domba itu harus tercurah karena pelanggarannya. Dan itu menggetarkan hatinya. Itu sangat menyayat hatinya. Jadi domba pertama yang dikorbankan oleh Adam itu adalah lambang anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. Itulah yang dijanjikan Tuhan, bahwa akan ada keturunan daripada Hawa ini yang akan meremukkan. Itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus itu sendiri. Itulah lambang anak domba Tuhan. Nah, setiap kali menyembelih korban domba yang tidak berdosa itu, Tuhan bermaksud, ya, ada dua hal. Mengapa Tuhan membuat upacara korban ini? Ada dua yang Tuhan ingin sampaikan, ingin tanamkan kepada pikiran Adam dan Hawa yang juga akan diajarkannya kepada keturunan-keturunannya. Yang pertama, melalui korban domba bakaran itu, Tuhan ingin agar manusia itu tidak lupa akibat dari dosa yang membawa kematian itu. Yang berikut, Tuhan juga ingin agar manusia itu bertobat. Ketika manusia itu melakukan pelanggaran, dia bisa bertobat dan mengakui dosa-dosanya ketika persembahan domba itu dilakukan. Nah, Tuhan juga ingin agar manusia dapat melakukan pengakuan iman kepada penebus yang dijanjikan itu. Maka itu harus kita imani. Kalau kita tidak mengimani ini, maka sia-sialah janji Tuhan bahwa Dia akan mengirim seorang penebus yang akan meremukkan kepala iblis itu. Nah, yang kedua, melalui korban bakaran ini, nah Tuhan punya tujuan yang lebih luas lagi. Melalui itu, berharap bahwa kita bisa memperlihatkan kepada dunia, mempertontonkan kepada dunia, inilah sifat kasih Tuhan itu. Dan ini adalah perjuangan kita yang terakhir. Sifat kasih Tuhan itu harus kita pertahankan. Apa itu artinya? Kita bertahan jangan sampai kita melanggar perintah-perintah Tuhan. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Persembahan, kita tahu, persembahan korban sehari-hari itu terus berlangsung sejak Adam sampai Yesus mati di kayu salib. Setelah Yesus mati di kayu salib dan terbelahnya tirai itu, barulah upacara korban bakaran itu selesai. Nah, kita juga yang sekarang hidup di masa kita ini harus mengimani bahwa Kristus itu pasti datang. Janji penebusan itu pasti Tuhan genapi. Pertanyaannya, mengapa manusia itu harus ditebus? Jawabnya adalah karena jika tidak ditebus, manusia akan kehilangan kesempatan untuk hidup kekal di dalam sorga. Sementara sorga itu sendiri sudah Tuhan siapkan sejak dunia diciptakan. Jadi kalau kita tidak ditebus, ya kita di mana yang jelas kita tidak punya hak untuk masuk sorga. Itulah dia. Ketika iblis menggoda Hawa
dan Adam, sebenarnya harapan iblis itu adalah bahwa mereka itu mendapat murka Tuhan. Seandainya Adam dan Hawa tidak mendapat kasih Tuhan, tidak mendapat kemurahan Tuhan dengan menjanjikan penebus itu, iblis berharap Adam dan Hawa juga memakan buah al-hayat itu. Kita masih ingat ada 2 pohon di tengah-tengah taman itu. Satu pohon kehidupan atau pohon al-hayat, satu lagi pohon tentang pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Tapi Tuhan tidak melakukan itu dan Tuhan tidak ingin sampai Adam dan Hawa memakan buah pohon al-hayat itu. Nah, oleh karena itu, ya, Tuhan mencegah jangan sampai Adam dan Hawa mengambil buah itu. Ini bisa kita baca, maksud saya ada tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi sama seperti salah satu dari kita tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya. Jangan sampai manusia itu mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selamanya. Nah, untuk mencegah itu, ayat 23, ya kita baca ya. Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Lalu ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon itu. Kalau sampai Adam dan Hawa mengambil buah pohon kehidupan itu, mereka hidup kekal. Tapi kekal di dalam dosa. Dan Tuhan tidak mau itu sampai terjadi. Nah, kasih Tuhan yang begitu besar menggagalkan rencana iblis itu sebabnya dia mengusir keluar dari Taman Eden dan memagari pintu masuk ke dalam Taman Eden supaya Adam dan Hawa tidak mengambil buah pohon al-hayat itu. Nah, meskipun rencana setan untuk membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa yang kekal itu gagal, tapi setan cukup puas karena dengan berhasilnya dia menggoda Adam dan Hawa, dia berhasil memaksa dalam tanda petik ya. Sebenarnya tidak ada yang memaksa Tuhan, tapi kasihnya lah yang membuat. Jadi meskipun iblis gagal membuat Adam dan Hawa kekal di dalam dosa, tapi dia sudah puas. Karena dengan hasil tipuannya itu, Tuhan Yesus harus turun ke dunia. Mengambil rupa manusia. Tuhan Yesus harus turun ke dunia ini sebagai sang penebus. Mengambil rupa manusia. Mengapa? Karena kasih Tuhan itu boleh kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan ini adalah ayat yang sangat populer. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Tuhan itu sudah menunjukkan kasihnya yang begitu besar, dia mau turun ke dunia ini untuk menebus kita, melepaskan kita dari cengkeraman dosa. Sudah sepatutnya lah kalau kita menyambut kasih itu juga. Kita setuju dengan hal itu, bukan? Bahwa kasih harus kita sambut dengan kasih. Nah, bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Nah, mari kita baca Yohanes 14 ayat 15 dan 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, inilah dia. Makanya tadi kita sebut, ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, mereka gagal membuktikan kasihnya kepada Tuhan. Nah, sekarang Tuhan bilang, ini langsung dari Tuhan Yesus sendiri ya, sebelum dia disalibkan. Jikalau kamu mengasihi aku, ayat 15, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21, dia ulangi lagi itu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
Nah, inilah bukti kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mau membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, jangan kita melanggar perintahnya. Jadi ada lagi tertulis dalam 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu. Nah, mana kasih itu? Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Kita harus hidup dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Di mana mulanya itu? Ya, jadi kasih Tuhan itu sudah ada sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bahkan sejak penciptaannya. Tabiat kasih Tuhan ternyata tertuang di mana? Di dalam hukum dan perintahnya. Kalau kita bisa hidup tanpa melanggar kasih Tuhan, maka kita sudah bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa inilah karakter Tuhan itu. Jadi setiap orang yang mengaku menerima janji penebusan itu harus hidup menurut tabiat dan keserupaan dengan karakter Yesus. Karena tabiat dan karakter Tuhan itu sudah tercermin di dalam kehidupan Yesus. Ketika Yesus hidup di dunia ini, inilah gambaran. Tapi belum semuanya ya, tapi gambaran kasih Tuhan itu sudah tercermin. Benarkah demikian? Mari kita baca. Nah, Yohanes 14 ayat 8-9. Ketika Yesus di dalam kehidupannya, kita tahu bagaimana dia mengasihi dan mengampuni para pendosa, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, melepaskan orang yang terkungkung dalam cengkeraman setan. Ya, itu semuanya adalah gambaran kasih Tuhan. Nah, mari kita lihat Yohanes 14 ayat 8-9. Ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kemudian Yesus menjawab. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, jadi Kristus sepanjang hidupnya itu tidak bergantung kepada Bapa. Di dalam setiap hari, setiap desah napas, ia selalu bergantung. Yang dia adalah Tuhan yang turun ke bumi, tapi selama di bumi, dia tidak bergantung kepada Bapanya. Dan kasih yang dimilikinya itu adalah juga kasih Bapa yang di sorga. Sekarang kita masuk kepada generasi kedua. Coba kita ambil dulu pelajaran dari generasi kedua manusia itu, yaitu anak Adam dan Hawa. Nah, ketika Adam dan Hawa memiliki Habel dan Kain, sebagai orang tua kita yakin bahwa kepada Habel dan Kain, orang tuanya Adam pasti mengajarkan bahwa mereka juga perlu membuat korban persembahan dan menjelaskan mengapa korban itu perlu. Jadi masing-masing Habel dan Kain membuat mezbah untuk pengorbanan mereka. Kita tahu ya, dan kita sudah dengar ceritanya, Habel mempersembahkan domba, sementara Kain mempersembahkan buah-buahan dari hasil pertaniannya. Tuhan berkenan atas persembahan Habel, tetapi tidak berkenan atas persembahan Kain. Kita ingat pasti cerita itu, bukan? Tapi apa yang mau kita pelajari? Sejak awal manusia itu diciptakan, Tuhan itu memberikan perintah kepada manusia. Tapi kepada manusia, Tuhan juga memberikan hak untuk memilih. Ketika dia berkata kepada Adam, jangan memakan. Kalau kamu makan, pasti kamu mati. Nah, sekarang pilihannya di mana? Jangan makan dan hidup, atau makan dan mati. Nah, itu juga kita warisi sekarang. Hak pilih itu Tuhan berikan kepada kita. Kain dan Habel juga memiliki hak pilih itu. Nah, persoalannya adalah Kain salah menggunakan hak pilihnya. Dia tidak bersandar atau tidak lebih memilih apa perintah Tuhan, tapi dia bersandar kepada pikirannya sendiri, bersandar kepada keinginannya sendiri. Sehingga apa yang Tuhan perintahkan untuk membuat korban domba, dia bawalah hasil pertaniannya. Nah, ketika Kain mengandalkan
pikirannya. Ketika dia merasa bahwa ini sudah cukup, tidak lagi mengabaikan perintah Tuhan itu, maka setan sudah ada di dekatnya. Setan menangkap dia dan menuntun Kain untuk jatuh ke dalam kejahatan dan dosa yang lebih besar. Ketika persembahan Habil diterima dan persembahannya tidak diterima, dia cemburu. Dan rasa cemburu itu akhirnya mendorong dia membunuh adiknya Habil. Ada satu pelajaran penting yang kita perlu ambil dari kasus Kain ini. Setelah membunuh adiknya, Kain sama sekali tidak merasa bersalah maupun menyesal. Dia tidak merasa bahwa membunuh adik kandungnya itu sendiri adalah kesalahan yang besar. Bahkan ketika Tuhan bertanya kepada Kain, di manakah Habil adikmu itu? Dengan enteng, Kain menjawab, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Itulah yang dijawabnya. Nah, kuasa kegelapan itu benar-benar telah bercokol di hati Kain. Kain telah kehilangan rasa hormat di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan yang berbicara kepadanya langsung, dia menjawabnya dengan enteng sekali seperti itu ya. Meski demikian, dengan lembut, Tuhan masih berkata kepadanya, apakah yang kamu lakukan ini? Darah adikmu Habil itu berteriak kepadaku dari tanah. Tapi dengan pertanyaan itu, Kain tidak bergeming. Ya, dia tidak menyesali perbuatannya. Akhirnya Tuhan mengutuk dia. Kita bisa baca di dalam Kejadian 4 ayat 11 sampai 12. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu di tanganmu. Kemudian ayat 12 ya. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian. Nah, ketika Tuhan menyampaikan itu kepada Kain, dia menerima. Dia tidak ada berkata apa-apa. Mari kita bandingkan apa yang dilakukan oleh Kain dengan apa yang dilakukan oleh Adam ketika mereka sama-sama melanggar perintah Tuhan. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa dan Tuhan datang ke taman itu, Adam merasa ketakutan. Ketika dia mendengar langkah Tuhan itu, dia merasa takut. Itu sebabnya ketika Tuhan menanya kepada dia, di manakah engkau? Dia menjawab, ketika aku mendengar langkahmu, aku takut. Sehingga aku bersembunyi. Tapi apa yang dilakukan oleh Kain? Aku tidak tahu di mana adikku, memang aku penjaga adikku. Meski Tuhan telah mengutuk dan menghukum Kain, sebenarnya Kain masih punya kesempatan untuk bertobat. Karena tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Mari kita baca Yesaya 1 ayat 18 sampai 19. Ya, kita baca bersama-sama. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Itulah janji Tuhan. Sayangnya, Kain tidak bertobat. Kita lanjutkan membaca ayat 14 sampai 16. Kain melanjutkan permohonannya. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa menemukan aku, tentulah akan membunuhku. Tapi firman Tuhan, katanya sekali-kali tidak akan ada orang yang membunuhmu. Ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Di Nod, Kain itu semakin terperangkap oleh bujukan-bujukan dan godaan-godaan setan. Dia terperangkap oleh pikirannya sendiri. Dia telah digunakan oleh setan untuk meneruskan pemberontakannya. Mari kita lihat. Sekarang saat ini jelas di hadapan kita ada beberapa ajaran yang mempersembahkan buah-buahan menjadi satu model penyembahan kepada berhala. Jadi penyembahan dengan membawa
buah-buahan dari hasil pertanian ataupun itu yang dibelinya, itu berasal dari apa yang diteruskan oleh Kain. Luar biasa ya. Begitulah kejatuhan manusia itu ke dalam dosa. Ya. Tapi kita harus tahu bahwa kejatuhan itu bukan akhir segalanya, karena untuk orang berdosa lah Tuhan Yesus itu lahir ke dunia. Ketika kita tahu kita sudah jatuh ke dalam dosa, datanglah kepada Dia, bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan sangat merindukan pertobatan kita yang sungguh-sungguh. Dengan cara itu kita akan memperoleh bagian dari curahan darah Kristus yang menyucikan kita dan memperoleh bagian dalam kerajaan Tuhan. Kesimpulan, 1. Tuhan menjanjikan seorang penebus bagi kita karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita dan bahkan bagi dunia ini. Yang kedua, Tuhan menetapkan upacara korban bakaran sebagai peringatan kepada Adam dan Hawa dan keturunan-keturunannya betapa ngerinya akibat dosa. Yang ketiga, upacara korban bakaran itu terus berlangsung sampai kemudian Yesus lahir dan mati di kayu salib. Yang keempat, Tuhan sangat merindukan agar setiap kita yang berdosa datang dengan sungguh-sungguh kepadanya, meminta pengampunan, karena tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Tuhan untuk tidak diampuni, kecuali dosa kepada roh. Nah, sebagaimana biasa, nanti akan ditampilkan seluruh ayat-ayat penting yang kita sudah ambil sebagai rujukan di dalam pembelajaran kita pada janji penebusan. Kita akhiri dulu pertemuan kita sampai di sini, sampai kita bertemu kembali pada episode yang berikutnya. Nah, sebelumnya kita mari tutup dengan doa. Tuhan Bapa yang baik, yang setia, terima kasih Tuhan atas janji-janji-Mu Tuhan untuk penebusan bagi kami. Tuhan, juru selamat kami sudah lahir ya Bapa. Dia sudah mati di kayu salib Tuhan. Biarlah Tuhan janji kedatangannya kedua kali menjadi pengharapan yang hidup di dalam hati, jiwa, dan pikiran kami. Beri kami kekuatan ya Bapa, dengan tuntunan Roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh bertahan dalam penantian kami akan kedatangan juru selamat kami yang kedua kali. Terpujilah Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Ajarlah kasih-Mu itu Tuhan tertanam di dalam hati kami juga, sehingga Tuhan kami boleh beroleh kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus Bapa, kami sampaikan doa ini, kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Amin. Beroleh kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus Bapa, kami sampaikan doa ini, kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Amin.